Oke, terima kasih kepada Bapak Dharma Arung Lavi sebagai dosen pengampu ADDG. Perkenalkan, saya Arya Fatih Alpayaki dari ADDG kelas B. Izin mempresentasikan dan live coding untuk tugas tugas terakhir, yakni empirical mode decomposition. Nah, apa sih EMD itu? Empirical mode decomposition adalah salah satu mode dekomposisi yang beda dengan filtering. Filtering itu isolasi. Nah, dekomposisi itu nge-remove data yang kita anggap noisy. Nah, gimana sih caranya sendiri? Oke, untuk EMD sendiri itu kan kita pertama-tama punya hmm, suatu fungsi. Nah, kita setelah mendapatkan suatu fungsi tersebut, kita buat max sama min lokal, lalu kita interpolasi titik-titik tersebut. Nah, dari interpolasi tersebut kita buat rata-rata dari min sama max tersebut. Nah, di EMD ada dua syarat. Yang pertama itu jumlah min sama max itu harus 0 atau maksimal 1. Jadi kayak misal yang atas 2, yang ke bawah juga 2, atau max 2 min 2, atau max 2 min 1, max 1 min 2, seperti itu. Lalu juga yang kedua adalah rata-rata dari lokal max dan min. Rata-rata dari lokal max, penjumlahan dari rata-rata lokal max dan lokal min itu harus 0. Jadi kalau misal enggak, kita muter kembali untuk mengukur envelope lagi, terus habis itu dikurangi seperti itu. Terus habis itu dilakukan iterasi berkali-kali sehingga mendapatkan residual. Ya seperti inilah. Contohnya misal ini untuk raw datanya seperti ini. Kita buat gini. Nah, ini kan ada max, min, max, min, max, min. Nah, itu dibuat titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang menghubungkan antara max, max itu dibuat interpolasi, dan menghubungkan antara min, min juga dibuat interpolasi. Nah, jadinya seperti ini. Yang hijau itu yang di rata-rata dari max dan min. Merah itu upper envelope dan biru itu lower envelope. Nah, seperti itu. Setelah mendapatkan ini, min envelope itu baru dikurangkan oleh original XT yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk ngomong-ngomong, kita ini akan membahas tentang self potensial. Jadi setelah saya baca di sini, dia itu membahas tentang geothermal. Nah, SP sendiri itu ada beberapa faktor yang membuat adanya beda potensial. Yang saya baca di sini ada 4, yakni elektrokinetik, termoelektro, elektrochemical, sama RFD. RFD itu rapid fluid decomposition. Nah, yang artinya yang maksudnya itu fluid yang terpanaskan, yang berubah bentuk, misal dari air menjadi gas. Nah, di sini tuh ada 10 gunung. Dan yang saya baca mungkin masih belum bisa dikoreksi. Itu di sini ada W-shape dan juga S-shape. Nah, yang menjadi menarik di konvensional kita menganggap kalau W-shape sama S-shape itu adalah anomali. Namun di sini di pembahasan disebutkan bahwa yang adanya manifestasi ya fumarol dan lain-lain itu malah harusnya flat. Nah, itu karena dia itu sangat konduktif. Misal ada clay karena alterasi ataupun juga brain, itu membuat delta V-nya di LSW atau long spatial wavelength itu menjadi kecil. Hence why dia itu flat, nggak membentuk W or V shape. Nah, dan juga faktor
faktor yang dirumuskan oleh Aizawa ini ada 3 pengontrolnya. Nah, di sini tuh ada konduktif, ini resistivity dependent model, terus habis itu ada zeta potential dependent, lalu juga ada hydraulic radius dependent model. Oke, seperti itu aja, langsung aja kita buat untuk tugas kali ini. Ya, hapus saja. Yang pertama adalah import. Kita import NumPy, pandas, matplotlib, .pyplot, as plt, sama kita import py.emd as import emd. Sebenarnya masih ada kayak emd sama juga ceem dan cuma kemarin saya nyoba ya untuk ngeran 2 ini apa itu namanya, complete assemble emd with adaptive noise. Nah, dia itu memorinya nggak kuat karena secara default itu menggunakan 100 iterasi, 100 trial. Cuma setelah saya turunin juga trialnya tetap aja sampai blue screen gitu, sampai Chrome saya yang lag lah, akhirnya nggak ke save, jadi saya pakai ini aja. Nah, untuk pertama-tama hal yang kita lakukan itu adalah mendefinisikan, ini kok importnya lama ya udah, saya ingin mendefinisikan SNR sama RMS, signal noise. Nah, SNR sendiri itu apa sih? SNR itu kayak perbandingan logaritmik antara apa namanya, sinyal dan juga noise. Kok 2? Nah, di sini tuh SNR dB sama dengan NP log 10. Sebenarnya karena dia itu power signal, itu signal dipangkatin 2. Oh enggak ya, beda rata-rata. Oh yes, nggak jadi. Saya ngiranya pangkatnya bisa keluar, tapi enggak. Untuk dev selanjutnya itu compute RMS. Nah, RMS kok enggak? Spread signal. Nah, untuk RMS sendiri itu kan dia error dari penjumlahan kuadrat Y apa ya, prediksi sama true. Jadi bisa dibuat gini, np.square root min dari penjumlahan kuadrat pred signal min true signal kuadrat. Buat oke. Nah, setelah itu kita definisikan untuk nilai SP. Jadi SP sendiri untuk forward modeling saya menggunakan 3 sih. Ada
shape body yang dibagi menjadi 3 faktor yang ditentukan oleh Q. Jadi ada bola, silinder horizontal sama silinder vertikal, lalu ada apa ini namanya incline sheet, sama ada dipole. Ini untuk self potensial yang apa namanya? Oh ya, vertical cylinder itu rumusnya K, faktor geometri, dikalikan XI min D cos theta plus H atau Z, kedalaman sin theta per XI min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Oke, jadi langsung aja SP sintaktik SP itu kita pakai K, D, Z, theta, Q, select, X. The rad. Nah, ini kenapa kita buat rad? Karena perhitungan dari sin kosinus itu menggunakan radian. Pakai ya kali 2pi aja sih. 2pi per 180. Zeros like XD type float. Nah, ini kita buat if the world was ending, I wanna be next to you. Nah, kita buat seperti ini ya. Jadi untuk kita buat term 1 itu buat penyebut ya. Yang atas saya lupa namanya. X min D kali cos NP cos the plus Z kali NP sin the rad. Terus term 2 berarti X min D kuadrat plus H kuadrat Z kuadrat pangkat Q. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi V sama dengan K kali term 1 per term 2. Nah, elif select 2 gitu. Gimana sih? Harusnya kurang tab ya. Itu kita buat A sama dengan Q, OP3 sama dengan A kali NP sin the rad, OP2 sama dengan A kali NP cos the rad. Terus habis itu OP1 sama dengan X min D. OP1 min OP2 kuadrat plus Z min OP3 kuadrat. Denominator.
terus ini else. Kalau nggak dua-duanya, kita pakai yang x1, x2, z1, z2 sama dengan d z theta q. G1 sama dengan x min x1 kuadrat suaraku kedengaran kan? Terus habis itu tinggal V sama dengan K kali NP neutron V. Kita buat noise-nya ya. Clean signal noise percentage sama saya sebenarnya pengen buat sheet, cuma saya nggak ngerasa ada perubahan gitu. I mean kayak tetap random, nggak berdasarkan di sini kita ngebuat global drift. Nah, sebentar, sebelum global drift itu ada yang namanya amplitude. Nah, di sini kita buat signal amplitude, berarti NP max clean kurangi NP untuk slope sendiri ini hampir sama aja kayak slope pada umumnya, jadi delta y per delta x. Jadi langsung aja NP random uniform dari min 0,5 sampai 0,5 sama aja kok. Noise amplitude per NP max. Nah ini untuk local correlated noise berarti zero slide, D-type zero float. Terus habis itu for
in range 6 lokal. Sebenarnya saya nggak seberapa paham untuk yang 6 lokal ini, to be honest. Tapi ini kayaknya berhubungannya sama fase. Oh. Bagaimana lah? Mastercard. Gaussian white noise itu white noise atau gangguan kayak yang di latar belakang kayak white noise. Terus jadi kayak alatnya lah Gaussian noise itu mengikuti wake me up inside, wake me up inside. Kita buat datanya dulu ya, Bud. Aku mau buatnya range dari min 3000 ke 3000 dengan spasi 20. Kita buat parameter-parameternya min 200, terus habis itu degree saya buat 75 derajat, lalu untuk Z kedalamannya 160 meter, terus QC 0,5 karena pengennya vertical cylinder, XC sama dengan 1000, XC ini min 1000 deh. Itu untuk W shape tapi nanti aja. Sintetik SP nya mana? D terus habis itu Z ZC theta.
kita pakainya satu ya, pakai yang ini. Ini kajiannya saya buat 0 aja biar jadi efisien. Nah ini tinggal ngeplot. Sebenarnya males sih ngeplot. X sama VV ini saya buat red aja, line width apa biasa, terus habis itu labelnya ground root. Oh iya, lupa. Nanti aja. Lupa buat nambah. Lanjutin dulu ya. Judulnya apa ya? Synthetic V-shape anomaly with noise level. XVP noise level di sini mau buat SNR-nya, SNR sama noise lah. Min PV SNR awal dengan apa tadi komput. Signal noise PV noise awal RS awal true signal predicted signal. Noise aja. Isi SP data. Desibel RMS sama dengan
distance. Terus ini SP anomalies, MV perturbed typo. Why? Aduh, nambahin. Oh gini ya? Kecil banget. Kok cuma parameternya udah bener? What's supposed to be wrong? Apakah rumusnya X min D cos rad NP sin rad oh god tas nah kenapa oh iya sih legendnya kenapa ada level oh kebal hah SNR konon apa lagi ya Allah what should be wrong about this
nggak ada yang salah. Hah? Apa dah? Saya tadi non ya? Oh iya. Ya di sini RMS-nya lumayan besar, 14,56, dan SNR-nya kecil banget. Habis itu kita buat EMD-nya. EMD sama dengan EMD. Sebenarnya kalau CMD berarti tinggal misal EMD, ini tinggal kayak gitu. Cuma nggak kuat. IMF, DMD, terus ini pakai VV noisy. Terus habis itu ini untuk jumlah IMF-nya, berarti IMF S shape 0. Langsung. Ya, jadi apa untuk jumlah IMF-nya ada 6. Berarti sama residualnya itu 6. Tinggal kita buat plotnya. Fix. Ini karena banyak ya, langsung buat plotnya pakai apa itu namanya, looping. kt.subplot. Nah ini saya sering banget kemarin salahnya di situ. Jadi pasti udah ingat lah.
set Y label SP anomali ya, langsung nempel. Terus habis itu apa lagi, grid. Nah ini yang keren, for I in range and in V kita buat AX1 label name dulu. If I sama dengan N in V. Jadi intinya ini namanya residual kalau yang terakhir. Else kita IMF I plus 1. Tak pernahkah kau sadar I apa IMFS I tak pernahkah kau sadar akulah yang kau sakiti, kau pergi dengan sorry layout apa balik show apa yang salah? Ya juga. Gede nggak sih? Nah, jadi ini seret dapet si apa ya namanya sintetik tadi. Terus ini yang untuk EMV 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semakin ke bawah atau semakin ke residual, dia itu trennya makin regional karena makin besar. Nah, kita coba rekonstruk lagi. Kita pakai ngebuang yang MV1 sama 2.
Kok noise ah? TV noise akhir. Kita yang ini itu rekonstruksinya. Coba di oke, cak, langsung plot aja. Oh, let me be a buat apa ya, grey kali. Alfanya 0,5 ya. Reconstructed signal. Colornya biru. Ini satu F noise. Reconstructed SP data. Nah, kecil banget ya SNR -nya. SNR -nya kok kecil ya? Oh, suspicious suspiciously kecil. Sorry, ngaruh sih. Nice. Nah, anjay. Nah, ini noise-nya SNR-nya dari 13 ke 21 sama RMS-nya juga mengecil banget dari 15 ke 6. Saya mau nyoba agak kepo. Sebenarnya harusnya SNR-nya sama sih. Ya, harusnya sama aja. Reconstructed noise.
Lightning, very very frightening. Oh, noise awal. Oke. Oh ya, jadi noise. Galileo, Figaro Mani. Wah, kelihatan kan kalau di sini itu udah menyerupai si noise. Coba ya. Ini data aslinya. Sebenarnya 3 masih menyerupai sih. Coba 1. Masih udah nggak kelihatan kalau dia itu udah beda sih. Nah, ini udah menyerupai si noise, inject noise-nya. Jadi ya seperti itulah. Sekarang untuk tugas kedua itu untuk W-shape dengan noise errornya 5%, 10%, dan 20%. Oke, lanjut saja. Di sini saya buatnya KC biar nilai kayaknya sama aja, biar nggak ribet. Lovers boy. Kenapa? Kok? Yes, seperti ini. Apa ya yang harus kuubah? Nah, di sini kalau 10% dia itu SNR-nya lumayan tinggi ya, 15, sama RMS-nya 20. Terus tetap jumlah IMF-nya itu 6, sama ini profilnya, residualnya seperti ini. Nah, untuk yang ini itu 8 RMS-nya, cukup tinggi, sama SNR-nya ya lumayan tinggi sih. Tadi berapa ya, lupa. Ya, kalau W-shape itu kan ada 2 body. Sebenarnya kalau setahu saya yang di puncak itu sebenarnya sama, memiliki nilai nggak ada anomali, sama dengan kaki gunung. Cuma di sini tuh ada inflow. Nah, inflow di 2 ini yang menyebabkan adanya anomali negatif. Di sini cukup konduktif, makanya ada anomali negatif. Terus habis itu coba pakai berapa ya? 5%. Tadi belum lihat noise-nya ya? Di sini yang menurut saya cukup signifikan itu SNR sama RMS-nya. Di sini tadi kan RMS-nya 8 untuk 10%. Nah, sekarang itu 5%. 5. Di sini juga SNR-nya cukup drastis, 27. Tadi sekitar 24. Dari 20 ini juga 10/5. Jadi lumayan bagus ya. 20 untuk noise sintetik. Judulnya sama, judulnya whatever, yang penting kalian dapat poinnya.
Ya, yang penting kalian dapat poinnya. That's the meaning of this tugas. Oke, langsung kita coba untuk yang 20% ya. Tetap 6. Di sini tuh RMS-nya 41. Noisy datanya SNR-nya 9,2. Nggak ada yang negatif ya. Kemarin saya nemu negatif. Urus salah deh. Guys, sangat jelek jujur. Nah, di sini masih udah mengikuti tren regionalnya, cuma masih kelihatan banget itunya. Coba kita besarin ya, barangkali nemu lebih bagus. 16 RMS 18 justru makin jelek, walaupun kelihatan lebih smooth, cuma jauh dari ground truth-nya. 2 tadi 16 18 ya, 18 14. Coba satu lebih jelek lagi. Jadi emang paling optimal itu yang 2. Untuk noise-nya sendiri masih terlihat mirip banget. Jadi kayak kesimpulannya itu noise yang dibuang dari AMD dan juga noise yang kita buat itu bisa dibilang cukup mirip. Jadi AMD ini sangat robust untuk menghilangkan noise itu tadi. Ini bisa kita ganti-ganti. Misal saya mau buatnya ini incline shift, berarti 151 orang. Tentunya bakal seperti ini. G2 is not defined. Nah, ini di bol. SNR-nya malah negatif dan RMS-nya ratusan. Ini cukup menarik, jujur. Oke, jumlahnya tetap 6. Kita lihat di sini SNR-nya naik sih, cuma masih kecil. Dan kok 500? Oh ya, 500. Nah, di sini juga RMS-nya masih tinggi, cuma udah setengahnya. Terus kalau saya perhatikan lagi, trennya itu sekitar setengah dari RMS. Setengah dari RMS aslinya. Mungkin karena pakai Gaussian ya. RMS-nya di sini sangat gede, 50.000. Enggak, 500.000 dengan SNR-nya negatif 0,33. Iya, 500.000. Gila. Iya, lagi-lagi seperti yang saya
ramalkan, dia itu sekitar setengahnya, lebih dari setengahnya, cuma ya RMS-nya sekitar setengah dari RMS awalnya. Jauh sih. Nah, di sini masih terlihat mirip lah. Oke, kesimpulan hari ini, karena ini adalah tugas terakhir saya bersama Pak Dharma di semester ini, jadi terima kasih saya ucapkan terkhusus pada Pak Dharma dan Bu Nila, karena dari ADD saya belajar banyak mengenai sinyal. Jadi sinyal geofisika itu uh, kan sinyal digital, dan sinyal digital itu pasti nggak kontinu, jadi kayak discrete atau terblok-blok. Nah, di sinyal digital itu ada sampling. Kalau misal samplingnya itu lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimum, dia bakal menunjukkan aliasing. Terus juga habis itu, setelah itu ada FFT, DFT, FT, Fourier transform, yang mengubah dari uh, time domain ke frekuensi domain. Ada Hilbert transform, ada Z transform, terus ada sifat-sifat sinyal seperti apa ya, masa lalu itu ya, lalu sampai noise filter, terus ada denoising, mungkin tadi salah. Dan sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih karena saya jadi lebih paham gitu tentang data di geofisika. Apalagi sebenarnya harusnya ini saya ngerasa kalau ADD itu bahkan didapat sebelum dapatnya metode. Cuma ya udah berlalu dan memang kurikulumnya seperti itu. Tapi dengan adanya ADD ini, itu jadi lebih bermakna, atau lebih tahu sinyal itu seperti apa dan pengolahannya seperti apa. Yang sebenarnya waktu dulu itu cuma ngeklik-klik tanpa tahu dasarnya seperti apa. Jadi thank you for your times, thank you for your energy, and saya Arya Fatih Albayaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.